kita jangan sampai terburu-buru membahas Kristen progresif itu sesesat apa, tapi kita lupa untuk mempelajari apa sih yang membuat mereka digandrungi. Sebenarnya yang paling berbahaya dari Kristen progresif ini adalah ketika pembawa-pembawa ajaran itu mengucapkan kata ini, saya percaya. Iya kan? Iya, saya percaya. Saya percaya bahwa saya percaya masa Tuhan yang baik menghukum orang baik hanya karena menolak mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Persoalan kita bukan bagaimana mengenal pengajaran sesat yang dibawa oleh pengajar palsu. Iya. Persoalan kita hari ini adalah bagaimana kita melatih jemaat, termasuk juga kita sendiri, waspadai dirimu, waspadai ajaranmu, kata Rasul Paulus kepada Timotius, untuk mengenal iman dan ajaran yang benar. Shalom TGCers. Yes. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Pastinya kabar Pasti baik. kabar baik semua. Ya, betul. Nah, di zaman yang penuh dengan kemajuan ini atau progresif katanya. Progresif. Iya. Ini jadi highlight ya. Betul. Highlight. Kata yang sangat highlight ya Benar. sekarang ini ya. Bukan pajak aja yang harus progresif. Iya. Tetapi ternyata Bagus. ternyata kekristenan juga harus ada Kristen progresif. Iya. Dan ini baru viral-viral sekarang ini. Betul, Nah, iya. kita mau membahas ya Tentang teman-teman sekalian. betul Tentang Kristen progresif dan Kristen sejati. Nah, sebelum kita lanjut, yes. kita karena membahas topik ini gitu ya. Ini topik yang agak lumayan berat. Hangat, bahkan mendekati panas. Bukan hangat lagi nih, kayaknya panas. Jadi Iya. kita mengundang TGC partner kita. TGC partner kita Yes. yang akan membantu kita menjelaskan, Iya. mengejawantahkan Betul. Bagaimana Kristen progresif ini Iya. dan apa hubungannya atau kaitannya Iya. dengan Kristen yang katanya tradisional. Betul, Ya. betul. Itu sudah ada siapa? Pastor Yusuf? Yori. Wow. Selamat datang Pastor Yori di Selamat podcast datang. kita. Thank you. Luar biasa. Pastor Yori sehat-sehat kan ya? Sebelumnya selamat Hari Raya semuanya. Ya, kita memang turut ikut merayakan. Merayakan. Kita harus Bener. mengucapkan selamat Iya. loh kepada Yes. saudara kita Karena juga. iman yang progresif itu tidak Iya. takut dengan perayaan Hari Raya ibadah orang lain. Iya, Iya, Oh, betul. Benar, Setuju. Betul. Betul. Nah, Pastor Yori ini adalah bukan salah satu ya. Pastor ini adalah gembala di. Bukan. No. Oh, bukan ya? Iya. Oh, bukan ya. Bapak Gembala saya masih ada. Tolong jangan bawa saya dalam pencobaan. Yesus bilang lepaskanlah Iya, kami iya, daripada iya. yang jahat. Tapi lucu kan? Betul. Ini sebenarnya di belakang kurang briefing aja. Daripada Bapak menjelaskan siapa Pastor Yori, Yes. biar beliau Yang memperkenalkan diri diri kepada sendiri. kita dan Iya. kepada TG Shares. Siap. Pastor Yori bagaimana dari NLC Kemang Bekasi ya? Iya, Betul. oke. Ya, shalom semuanya. Shalom. Saya nama lengkapnya sebenarnya agak keren, cuman jarang saya pakai karena takut terlalu mahal nanti. Waduh. Ya, nama lengkap saya itu Goring Engelbert Abbas. Saya nggak tahu kenapa papa saya kasih nama anak-anaknya itu jenderal-jenderalnya Hitler. Saya curiga mungkin Hitler yang diisukan hilang dia. Salah satunya. Who knows? Karena menurut konspirasi teori Iya, konspirasi adalah dia berlindung Iya, Indonesia karena katanya ya. saya Goring, adik di bawah saya itu Führer, Wah, yang paling bungsu Himmler. Jadi kan kecurigaan saya sekarang ini makin menjadi-jadi. Kan? Ini keluarga apa sindikat gitu. Makanya kita dekat beliau harus dengan takut dan gentar. Oh iya. Iya. Ya, cuman memang dari kecil panggilannya udah Yori Iya. Abbas. Saya bukan seorang gembala,
Saya adalah seorang dari bagian dari tim pengembalaan Gereja Betel Indonesia New Life Community Kemang Pratama, Bekasi. Yes. Ya, Bekasi itu satu kota yang sangat keren, paling Yes. indah di Indonesia. Betul. Setuju. Iya, Saya pernah iya. ke sana. Oh saya sering. Saya sering. Iya, saking kerennya kita seakan-akan kita pernah ke sana. Oh iya benar. Dan oleh kemurahan Tuhan hari ini sedang dipercaya untuk ada di bidang memimpin bidang pengajaran dan pemuridan. Nah, Ya. ini pas ini. Lalu ya juga menangani menjadi PIC di sebuah biro di Sinode GBI, ada biro Bethel Empowering Center dan saya ada di sebagai seorang PIC modul Dulos Camp. Sebuah modul yang banyak berorientasi pada pelatihan untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan agar bermental prajurit Yes. tapi memiliki hati hamba. Bos. Gitu. Hati hamba itu saya ucapkan dengan pelan karena biar ada wibawa ke hamba. Ada lagunya bro. Inilah yang aku punya. Iya, Hati berarti seorang hamba. Seorang Iya. Yes. Sampai hari ini saya masih bertanya-tanya, punyakah saya hati itu? Lebih baik merendah ya. Pastor ya. Kalau beliau bertanya-tanya bagaimana dengan kita? Bagaimana? Bagaimana dengan kita? Kita hanya apa? Betul. Berarti dari GBI NLC GBI NLC. yang ada di Kemang, Bekasi. Iya, dan mohon maaf untuk penggemar-penggemarnya, saya sudah menikah ya. Oh, iya betul. Itu harus ditegaskan. Betul. Istri saya satu, Istri putri satu. saya dua. Oh, baru mau saya tanya istrinya berapa? Istri saya itu selalu ngomong, nanti kalau saya menikah pasti model kamu ini langsung, nanti kalau saya meninggal model kamu ini pasti langsung nikah. Langsung nikah Iya, lagi. Nah, saya bilang nggak bisa, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Dia nggak percaya kan, kan saya tahu model kamu kayak gimana, ya kan hamba Tuhan, sama istri galak, tapi sama istri jemaat ramah. Ya kan? Oh iya. Saya bilang nggak mungkin lah kamu meninggal saya langsung nikah, kan saya mesti urus surat-surat. betul. Betul. Iya. Setelah itu baru. Nggak mungkin. Ada jeda Saya berapa dari bulan? tadi nunggu punchline-nya pasti. Iya. Ini masih aman ya? Aman. Aman. Masih. Sebenarnya buat kita aman. Tapi buat beliau dan istri saya nggak tahu. Ya, saya berharap sih tidak ada yang menyaksikan di antara mereka ya. Baik. Baik. Jadi itu perkenalan dari beliau. Tentu beliau kita hadirkan di sini bukan satu kebetulan. Betul. Dan bukan kaleng-kaleng. Bukan loh. kaleng-kaleng. Dari Ya. divisi pengajaran. Iya. langsung. Iya. Dengan topik yang kita akan tanyakan ini Iya. related dengan bidang beliau. Ya Betul. kan? Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa apa yang kita bicarakan kali ini itu cukup sangat panas dan sedang banyak dibicarakan. Iya, dan kemarin teman-teman youth-nya di gereja gua nih pada ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang gitu. nggak setuju. Nah, terus karena mereka setujunya kenapa? Karena wah boleh nih tatoan nih boleh nih. Oh. Jadi kalau jadi orang Kristen bisa nambah tato nih gitu. Betul. Jadi gue langsung gini, wah ini topik yang sangat hangat yang kita bahas ini untuk bisa mencelikan anak-anak muda yang di luar sana. Betul. Apakah boleh tatuan dengan paham-paham Kristen progresif ini? Ya Betul. nanti mungkin kita langsung tanya sama Beliau. Nah, itu salah satunya, ya kan? Karena memang sangat panas, sangat urgent untuk kita bahas gitu ya. Bahkan saking urgentnya nih ya, kita punya produser dari luar kota langsung terbang untuk kita melakukan podcast ini. Iya, jadi produser kita langsung mengakhiri liburan. Iya. Seharusnya sebulan loh, seharusnya sebulan. Harusnya di sana. sebulan ya? Iya, ngeliatin bintang itu harus sampai tahu rasi-rasinya. Oh, Tapi gitu. gara-gara ini dia Oke. datang luar biasa. Dan itu dimungkinkan karena kelihatannya dia memang tidak ada acara. Makanya saya bilang kalau beliau tadi ngomong khusus podcast ini, percayanya hanya sama Tuhan Yesus, jangan sama perkataan beliau. Iya. Ya untuk produser kita. Tapi memang benar kali ini kita membahas Kristen progresif ini. Iya. Ya. Yang lagi viral. Yang lagi diperbincangkan di mana-mana. Betul, khususnya di kalangan Kristen. Dengan Kristen. Iya. Maka anak-anak muda ya. Anak muda. Kali ini lagi wow. Nah, jadi kita bukannya gini loh, bukannya karena ini lagi rame, Nggak. jadi kita omongin. No.
siapa tahu dari pembahasan dari obrolan kita hari ini ada perspektif baru Ya. yang teman-teman tuh bisa dapat, Ya. gitu kan? Dan kita bukan mau untuk menyerang si Pribadi seseorang. Ya. tidak gitu, tapi lebih kepada memproteksi gitu ya, Pastor ya. Memproteksi dan menunjukkan nilai yang sebenarnya ini loh yang sebenarnya gitu. Ya, dengan kita bersuara kan sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab pastoral. Yes. Ini Seperti bahasanya lebih tadi, pas. Lebih pas. Kondisi ya teman kita yang youth di gerejanya itu kan terbagi dua pemahamannya. Ya saran saya kirim aja anggota youthnya ke gereja kami karena di gereja kami pengajaran Masuk itu barang. hanya menawarkan bantuan, tidak memaksakan perpindahan. Baik. Benar. Mungkin bisa jadi ini pertimbangan. Kalau kesulitan. Kalau kesulitan, betul. Saya harap sih nggak ada kesulitan sih, Pastor. Tapi pas itu karena beliau di tim penggembalaan. Iya, iya. Nah, jadi kita langsung aja nih, Pastor ya. Ya. Apa ini Kristen progresif ini sebenarnya apa nih? Menurut Pastor sendiri sebagai ini Ya, sebelum saya jawab, saya lihat di sini sebenarnya urutannya Apa? kesibukan saya ditanya dulu nih. Oh iya. Saya padahal sudah siap menyombongkan jadwal-jadwal saya yang padat. Oke. Oh gitu. Iya. Saya Oh iya, sudah sorry. siap memamerkan betapa sibuknya saya. Sorry. Cuman ya enggak apa-apa. Beda catatan ya di Sorry. sini. Jadi saya ulang lagi, Pastor ya. Ya. Ya nggak usah karena saya ingin tetap rendah hati dengan image hamba Tuhan tadi itu Hati kan. hamba ya. Sekalipun ya jadwal saya padat, tapi ya, saya mau tetap rendah hati. Haleluya. Ya sebenarnya kalau sebelum kita masuk ke kata Kristen progresif, Ya. kata progresif itu sendiri tidak ada sesuatu yang mengandung unsur kesalahan di sana. Saya bahkan periksa sebelum kesini tadi saya periksa catatan khotbah saya karena pendeta itu kan pasti periksa catatan khotbah. Kalau pengusaha periksa Pajaknya. catatan pajak dan rekeningnya. Keuangan ya. Ya. Nah, ternyata beberapa bulan yang lalu saya pernah khotbah dengan judul kedewasaan yang progresif. Nah, jadi ya kan kata progresif ya kita semua tahu menunjukkan kemajuan, menunjukkan suatu hal yang tidak berdiam di tempat tetapi terus bertumbuh dengan segala akselerasinya tentu saja. Nah, kerohanian yang progresif itu harus. Betul. Spiritual kita itu harus mengalami progresivitas. Benar. Iya kan, harusnya tadi kita makan roti sama keju biar istilah-istilah asing ini agak lancar. Iya betul. Kita ini anak-anak daerah yang kalau ngomong-ngomong istilah kayak begitu kan takut belepotan. Betul. Makanya nanti ini jadi masukan untuk produser ya. Iya. Ini masukan sekaligus juga sebenarnya permintaan saat ini. Oh gitu. Gitu. Iya. Jangan hanya future tense gitu kan. Tapi memang ada orang yang selalu mensupport kita, Pastor. Coba Bang Rona, dipesan dulu GoFood. Saya catat ya sekarang ya. Iya. Jangan lanjut. terganggu, hari ini kita banyak ketawa. Iya. Karena begini, menghadapi ajaran sesat itu lebih baik kita ketawain aja dulu. Iya. Kan? Iya. Ya, karena kalau kita marah lebih dahulu, Anda jangan lupa generasi kita saat ini adalah generasi yang tidak suka suasana yang penuh amarah Iya, di gereja. Bahkan beberapa pengajar sesat telah mengambil kredit dari situasi itu. Iya. Mereka mencoba tampil dengan performance yang humble, yang penyabar, bisa menerima orang-orang dengan kelemahannya, sementara gereja datang dengan aturan yang diberlakukan dengan cara yang sangat keras. Nah, tadi menarik itu, Pastor. Kerohanian itu harus progresif. Artinya kan sebenarnya kata-kata progresif ini kan maknanya baik ya, bagus. Tapi akhir-akhir ini seakan-akan kata-kata progresif itu kan mengalami satu degradasi, atau di pihak mereka justru mereka merasa, kami lebih mengalami nilai dari kata-kata progresif itu sendiri. Nah, gimana nih menurut Pastor nih? Iya. Karena dunia saya adalah dunia pelatihan. Biasanya dalam pelatihan itu saya suka bilang begini, teman-teman yang ada di dunia pelatihan pasti tahu ini.
bahwa pelatihan ini yang cuma 2 hari bahkan sampai 1 minggu ini tidak akan membuat Anda berubah seketika. Ya. Iya kan, karena ya kita kasih contoh lah, attitude yang sudah sekian lama terbangun, terlatih sampai jadi karakter yang boleh dibilang karakter asli seseorang, lalu dilatih hanya dalam waktu 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, bahkan 1 minggu, masa bisa langsung berubah? Tetapi lewat pelatihan itu kita jadi begini, kita pulang kita tahu apa yang harus dirubah, apa yang harus dibenahi dari hidup kita. Kalau kita masih kita ikut satu seminar, kita jadi tahu, oh iya ilmu ini saya masih kurang. Pulang dari tempat ini saya harus belajar lagi. Nah, situasi itu atau kondisi itulah yang disebut progresif. Orang yang merencanakan perubahan dalam hidupnya itu menunjukkan progresivitas, ya kan. Ya contohnya ya, saya beberapa waktu yang lalu berat badan 95, lalu bercita-cita ingin menurunkan berat badan, sekarang ini 87, ya kan. Nah, itu kan juga sebuah kemajuan. Progresif. Betul. Jadi sebenarnya bukan kata progresif itu yang berbahaya ya. Bukan kata Kristennya yang berbahaya. Ya, cuman memang kita itu boleh menyebut nama seorang teolog di sini ya. Pak Bambang Nursena memang dari dulu sudah mengingatkan bahwa orang Kristen itu menghadapi ajaran sesat itu ya jangan kaget, jangan kagetan gitu. Lalu kemudian bereaksi dengan brutal. Kita itu punya kecenderungan kayak begitu. Bimbing generasi kepada pengajaran nggak diperhatikan. Tetapi tiba-tiba ada sebuah penyesatan yang mempengaruhi generasi, kita tiba-tiba baru kaget, lalu menyerbu secara brutal. Dan yang paling berbahaya adalah kita mulai memberikan penghakiman kepada si penyebar itu. Tanpa kita sadari itu kan jadi kontraproduktif. Betul ya. Apalagi yang itu saya bilang tadi, orang-orang seperti itu biasanya bermain di area idola yang dirindukan oleh generasi-generasi muda. Nah, ngomong-ngomong soal idolanya, karena Kristen progresif ini menjadi viral, dibahas di mana-mana, karena memang ada beberapa influencer ya, menyatakan diri mereka adalah Kristen progresif seperti gitu itu. Ya? Iya. Nah, beberapa pernyataan mereka itu sangat kontroversial, khususnya dalam pengajaran kekristenan tentang misalnya katakan keselamatan, memberi perpuluhan. Siapa? Adalah. Tanpa Yesus saya percaya Bapak saya itu ya gitu ya kan. Itu tidak akan mungkin tidak membawa si HBA gitu ya. Ini kita berpikir orang yang sama atau orang yang berbeda? Karena sepertinya orang yang sama. Orang yang sama. Sepertinya orang yang sama. Katakanlah dia mau. Iya. Karena kan beliau bilangnya begini. Saya tidak akan menyembah seorang Tuhan yang tega, ya kan, memasukkan katakan misalnya orang baik, itu sebaik itu ke dalam neraka. Ya, gitu. kayaknya saya tahu orangnya nih. Tahu ya Pastor ya. Barabas kan. Yang ditukar untuk penyaliban Yesus itu. Jadi dia maksudnya masih hidup sampai sekarang nih Pastor. Jadi maksudnya adalah orang yang berbuat baik tetap bisa masuk surga gitu maksudnya, tanpa harus menerima Tuhan Yesus gitu. Nah, itu yang sedang dibicarakan banyak orang dan makanya kita hadirkan beliau untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada kita Jadi semua. pertanyaan saya adalah, memang ada orang baik 100% selama hidupnya? Benar-benar completely baik gitu? Saya sendiri kalau baik biasanya ada maunya sih. Tapi memang benar, saya setuju dengan yang Pastor Eri katakan. Ini menjadi PR kita semua. Jadi jangan udah maaf ngomong ada kecelakaan baru jalannya dibenerin. Kalau mau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi betul. Memang itu PR juga buat kita nih, apalagi orang tua bener ya Pastor ya. Anak-anak muda dan anak youth tadi ya. Anak-anak youth ya. Betul. Karena yang tua-tua aja kayak kita mungkin bisa Bapak udah merasa tua. Ya, misalkan gitu, karena bisa terpapar, apalagi yang anak-anak muda yang sedang mencari jati diri atau mencari apa nih ya itulah jati diri lah gitu ya. Role model gitu ya Pastor ya. Tapi memang untuk anak-anak muda saat ini idola atau influencer itu sendiri memang apapun tanggapan mereka itu kayak langsung
ngikutin gitu, karena itu menjadi trendsetter mereka kan. Betul. Karena mereka udah gitu dengan profiling anak muda, ganteng gitu kan, tatoan gitu kan, terus ngomongnya tentang hal yang baik, itu kan sangat digandrungi anak muda gitu, nice guy gitu kan, walaupun sedikit bad boy banget gitu ya, nih orang tampang bad boy tapi ngomongnya charming banget gitu ya. Nah ini yang ternyata hari-hari ini tuh menjadi pengaruh budaya anak muda sekarang. Gue lihat banyak banget ada di YouTube ya, banyak banget you can name it lah di dalamnya itu. Nah yang meresahkan adalah pandangan-pandangan mereka, dan apalagi menyentuh lagi dengan religi tentang kekristenan gitu kan. Nah it's really matter gitu dengan apa yang mereka pikirkan bahwa dengan lu baik aja lu bisa masuk surga. Nah ini gue bilang wah ini suatu yang value yang baru nih bagi anak muda dapetin. Boleh nih gue berbuat baik gitu. Tapi kemarin gue nonton Equalizer 3. Kalian udah nonton belum? Bagus nih Denzel Washington. Film itu. Denzel Washington. Padahal saya bermuncat di perjanjian baru itu. Perjanjian baru, perjanjian lama kan? Boleh ya. Karena ini related. Karena gue waktu pas si Denzel Washington itu dia jatuh kena penjahat gitulah ya istilahnya. Dia ditolong sama dokter, lalu dokter ini bilang, apakah kamu orang baik? Lalu si Denzel Washington tuh dia kan jagoan gitu. Dia bilang, aku nggak tahu aku baik apa enggak gitu. Nah ternyata itu menjadi influence buat anak-anak muda. Berarti kalau dia bilang kayak gitu, dia udah nggak pasti nggak masuk surga dia. Dia bilang dia bukan orang baik. Nah, iya kan? Betul. Iya, maksud gue gini. Ternyata kebaikan itu menjadi value, lu bisa masuk surga atau enggak ya. Jadi banyak hal yang sekarang ini ya, paham yang sekarang itu kebaikan menjadi satu tokoh agama. Iya. Jadi Pastor, benarkah kalau kita cuman berbuat baik saja kita bisa masuk surga? Iya. Oke. Ya, ini pertanyaan yang singkat tetapi harus dijawab dengan panjang. Tenang, kita masih panjang waktu. Nanti habis ini kita pesan yang tadi Pastor GoFood ya. Iya, betul. Tadi saya memulai dengan istilah Kristen progresif. Sebenarnya ini kan bukan sebuah aliran baru yang baru datang di Indonesia. Ya kita bersyukur dengan tampilnya mereka di media sosial itu membuat gereja ya semakin tambah waspada. Tetapi sebenarnya kekristenan yang seperti ini, aliran seperti ini di Amerika dan Eropa sudah sangat masif dan dicintai. Cuman sebelum kita sampai kepada pertanyaan mengapa mereka mengusung ide perbuatan baik itu, ya kan, dan apakah pertanyaan teologisnya apakah perbuatan baik memang menyelamatkan? Sebaiknya kan kita mundur dulu. Mengapa tawaran-tawaran yang dibawa oleh Kristen progresif itu laku di kita? Ya kan, itu laku di kita. Karena rupanya saya tadi sudah sempat menyentuh bahwa situasi generasi muda kita saat ini memang kan sedang melihat role model. Lalu kita juga harus mengakui dengan jujur, gereja juga punya andil dalam memberi partisipasi generasi muda, mereka look up to ke orang-orang yang dianggap orang baik, orang yang bisa terima mereka apa adanya. Karena kita belum menemukan ide bagaimana cara memperlakukan anak muda. Bagaimana cara menghadapi rebelsnya anak-anak muda. Selama ini yang kita punya adalah begini, ketika anak muda mempertanyakan sesuatu yang kita anggap tidak alkitabiah seperti tato, kita kan langsung datang bawa palu godam, ya kan, kita ketok kepalanya, ya kan, Om Pendeta buru-buru menjawab, justru kamu berpikir seperti itu saja sudah dosa, segera bertobat. Kalau tidak, bencana Sodom dan Gomora akan pindah ke kamu. Ya, itu saya tambahkan ya. Serem juga ya. Ya, itu ketika itu terjadi, oke, ada anak muda yang berbuat salah, tetapi kan kita belum ketemu solusi apapun selain pendisiplinan.
penghukuman, keluarkan dari pelayanan, ya kan. Bahkan orang model begitu kalau pindah gereja pun kita malah cukup bersyukur, untung dia pindah. Si pendosa itu pindah. Nah, biar menjadi masalah orang lain. Iya, karena gereja ini kita harus akui ya. Saya nggak tahu teman-teman yang nonton ini bisa marah atau tidak. Tetapi saya sebagai seorang operator gereja pun mengakui bahwa ya kita pernah hidup dalam masa gereja cuman punya itu. Iya. Anak muda atau jemaat buat salah yang kita punya cuman penghakiman. Iya kan? Ketika kita menghakimi mereka di dalam kekecewaan terhadap kekristenan yang konservatif, orang kalau masih Kristen dia akan cari atau dia akan lebih merasa nyaman ketika ada kelompok Kristen liberal yang menerima mereka. Dan Kristen liberal ini memang akan terkesan orang baik. Iya kan? Karena orang yang berbuat dosa, berbuat salah, punya pikiran yang liar di kelompok konservatif, begitu tertolak, dia kan akan disambut oleh teman-teman kita dari kelompok liberal ini. Nah, liberal ini maksudnya apa ini? Ya, kelompok liberal adalah kelompok orang-orang yang hanya mengusung satu kata aja tapi dalam pemaknaan yang berlebih-lebihan, kasih. Nah, kelompok konservatif ini kan kelompok orang-orang yang mengusung hukum. Oke. Ya kan. Om bisa nggak gini? Nggak boleh. Ya kan. Sementara ketika orang yang dengar kata nggak boleh ini ketemu dengan kelompok orang liberal, dia kan disambut. Tuhan itu kasih. masalah kecil itu, bro. Masalah kecil. Tenang aja, itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan terima kamu apa adanya. Ya kan, kamu diampuni, kamu dikasih. Udah pandang Tuhan saja, jangan pandang pendeta. Ya kan kalimat-kalimat seperti itu kan buat orang, wow, aku nggak pernah dengar yang seperti ini. Ya kan, tetapi kan di balik kata-kata yang halus dan baik ini sebenarnya bersembunyi sebuah ajaran sesat yang akan membawa kepada kebinasaan. Nah, bagaimana kita dapat menangani ini? Ya kita mesti kembali ke titik tengahnya apa? Titik tengahnya adalah kebenaran dong. Kebenaran yang ada dalam Injil Kristus. Bahwa di dalam Yesus itu orang salah tetap mendapat pendisiplinan tanpa dibuang. Wow. Ya kan? Karena Yesus itu membenci dosanya tetapi mencintai orang berdosa. Membenci dosanya tapi mencintai orangnya ya. Orangnya, iya kan. Dia tidak pernah setuju dengan dosa apapun, dengan pelanggaran apapun, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah melepaskan orang berdosa dari genggaman tangannya. Seperti itu. Clear lah ya. Nah, ketika generasi kita kan nggak ketemu dengan berita kayak itu, mereka akan lebih terpesona kepada kelompok yang pakai istilah tadi liberal. Apapun turunannya, progresif, apapun ada banyak turunan lainnya dari situ kan. Generasi kita akan mencari tempat-tempat yang mereka diterima. Nah, sehingga bahwa begini, ketika mereka diterima dan mereka terpesona oleh penerimaan itu, leaders yang ada di situ pasti akan mereka contoh. Kalau leadersnya tatoan, mari kita tatoan. Betul. Mari kita tatoan. Ya kan, kalau leadersnya mungkin waktu ibadah kudus tetapi di luar ibadah tidak kudus, ya nggak ada masalah. Mereka akan berkumpul. Jadi situasi ini, sebaliknya juga ya kita juga tenang aja. Kelompok-kelompok yang juga mungkin setelah sekian lama mulai merasa kok kayak gini ya liberal itu ya. Kok kayak gini ya progresif ya. Kayaknya ini bukan kebenaran yang dulu aku dengar sejak aku sekolah minggu. Iya kan. Tenang aja, mereka juga nanti akan dibawa oleh Roh Kudus untuk mencari Injil Kristus yang sejati. Cuman yang saya maksud adalah begini, kita jangan sampai terburu-buru membahas Kristen progresif itu sesesat apa, tapi kita lupa untuk mempelajari apa sih yang membuat mereka digandrungi. Iya, betul. Ya, karena mereka digandrungi ini oleh anak-anak kita juga kan. Betul. Ya, kan? Dan kelompok ini juga aman di bangsa kita karena apapun yang sesat di bangsa kita ini dengan segala hormat, apapun yang sesat di bangsa kita ini, kalau mengenakan nama Kristen masih aman kok. Coba gunakan nama merek agama yang lain. Akan ada bahaya. Betul. Ajaran sesat kalau dia masih pakai nama Kristen
gereja setan contohnya. Iya. Oh iya. Aman di bangsa Aman, ini. aman. Padahal ada kata gereja, kita kan yang sakit kepala. Tapi coba pakai nama tempat ibadah agama lain. Mungkin ada masalah. Betul. Nah, seperti itu. Betul. Iya. Jadi balik lagi ya, Pastor. Sebenarnya tetap lah ya, nggak bisa orang masuk surga karena hanya berbuat baik saja. Saya lanjutkan kalau begitu. Iya. Ya. Jadi memang Kristen progresif ini kan sebenarnya dikatakan sesat oleh teolog-teolog Kristen karena mereka itu melawan iman tradisional kekristenan. Ada dua hal yang paling penting di sana, yang lain itu tinggal remah-remahnya. Hal yang penting pertama adalah Kristen progresif tidak mengakui Alkitab sebagai satu-satunya rujukan kebenaran dan pedoman dalam kehidupan. Nah, ini kan berbahaya. Ya kan? Dari sinode saya, poin pertama kredo kami adalah mengakui Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah. Nah, kalau firman Allah berarti kan begini, kita taati, kita terima. Ya, kalau itu sudah tidak diakui sebagai satu-satunya pedoman, karena dianggap ada kontradiksi, karena dianggap ada kontroversi, waduh itu sudah pasti di luar dari iman kekristenan. Kemudian yang kedua, kelompok ini memang memandang Yesus sebagai bukan satu-satunya juru selamat. Yesus mati benar, tapi Yesus mati mengampuni dosa saya. Masa sih? Ya kan, apa alasan Yesus mati bagi dosa-dosa saya? Ada satu pandangan mereka bilang begini, bahwa manusia itu sebenarnya baik-baik aja. Karena aturan dalam Alkitab itu, ya kan, ketika manusia tidak hidup dalam standar Alkitab itu, makanya kita bilang manusia itu salah dan berdosa. Tapi kalau kita bilang Alkitab itu tidak perlu kita akui sebagai panduan kehidupan, berarti saya bebas dari tuduhan perbuatan saya ini salah dan berdosa. Dapat ya logika. Karena di Alkitab kan menjelaskan kan tentang ya hukum Taurat itu ya, jangan mencuri, jangan membunuh ya, itu kan satu bagian dari perlakuan dosa ya. Makanya kalau ini tidak menjadi satu kebenaran, wow, bahaya sekali. Jadi tidak ada lagi aturan main yang padahal sebenarnya hukum-hukum itu ada pun karena manusia sudah terlalu jatuh sebenarnya kan. Rasul Paulus kan menuliskan bahwa hukum Taurat itu ada sebagai panduan untuk kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kemudian kan Paulus juga menambahkan, itu sebabnya Yesus datang membawa kasih karunia, karena pengetahuan akan apa yang benar dan apa yang salah tidak membuat kita berbuat benar. Pengetahuan kita akan yang benar dan yang salah tidak membuat kita saat bersalah dibenarkan. Kasih karunia datang untuk apa? Justru membuktikan bahwa manusia yang tahu apa yang benar dan apa yang salah, namun tetap berbuat salah ini, tersedia baginya korban pengampunan dosa. Menjawab itu sebenarnya kan kita mesti memahami apa itu kebenaran, apa itu kebaikan. Kebaikan itu kan selalu relativitas dalam kehidupan hubungan antar sesama manusia. Sebenarnya sedangkan kebenaran itu hanya satu sumbernya, Kristus. Dan mutlak. Iya, mutlak, aletheia kan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran. Ya. Jadi kebenaran itu bersumber pada Allah, ya kan. Apa yang Allah katakan benar, itulah benar karena Allah sendiri adalah benar. Sementara kebaikan itu kan selalu punya tingkat relatif. Apa yang baik menurut saya belum tentu baik menurut Yusuf, apa ya kan, kita selalu punya ukuran. Tetapi Allah, makanya saya bilang akulah kebenaran. Artinya apapun yang ada pada aku itu kebenaran, sehingga kita ke sana, ke arah Kristus. Apapun yang dia lakukan datang dari kebenaran dan perbuatannya benar. Ya, seperti itu. Kalau kita apa yang baik, perbuatan baik yang saya lakukan tidak menunjukkan saya benar. Jadi apakah Kristen progresif ini mengarah kepada itu? Kepada kebaikan itu yang secara subjektif? Ya, sebenarnya lebih parah dari itu. Penolakan terhadap Kristus satu-satunya jalan keselamatan dan merasa kita dapat mencapai keselamatan dari perbuatan baik kita, itu sebenarnya jauh lebih berbahaya. Itu aja udah salah sebenarnya. Iya, dari sekedar menyatakan bahwa Kristen progresif mengusung perbuatan baik. Akarnya tadi itu, makanya kan yang iman tradisional yang mereka sangkal itu Alkitab sebagai
satu-satunya rujukan kebenaran kita, sumber kebenaran kita. Dia kan akhirnya bukan menjadi panduan kehidupan, tetapi dia kan hanya dianggap sebagai referensi. Ya kan, referensi itu saya bikin khotbah, ya kan saya pakai referensi siapa ya, ya kan. Iya. Betul ya. Berarti ada kitab-kitab lain di luar Alkitab yang di. Ya, dan yang lebih berbahaya, mungkin bahkan bukan kitab yang lain. Kalau sang influencer itu selalu, makanya dari sebelum kita tadi take, saya sempat ngobrol bahwa sebenarnya yang paling berbahaya dari Kristen progresif ini adalah ketika pembawa-pembawa ajaran itu mengucapkan kata ini, saya percaya. Iya kan? Iya, saya percaya. Saya percaya masa Tuhan yang baik menghukum orang baik hanya karena menolak mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ya kan? Kalau dari situ kan kita udah, wah, berarti bahaya juga apa yang dia percaya. Ya kan? Nah, berarti kan sebenarnya begini, orang ini menjadikan Alkitab sebagai referensi, tetapi kitab suci hidupnya adalah cara berpikir sendiri. Apa yang dia yakini. Jadi sebenarnya Tuhan dari orang ini bukan Kristus tetapi dirinya sendiri. Mengapa kita bisa katakan begitu? Karena dia menganggap apa yang dia percayai itulah yang sebenarnya lebih benar daripada apa yang tertulis di Alkitab. Kita kan apa yang kita percayai itu adalah apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, makanya mungkin ini statement yang harus saya ucapkan, terserah dapat vonis menghakimi atau tidak, tetapi Kristen progresif sebenarnya tidak layak menyandang nama Kristen. Karena tidak mengakui Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan iman tradisional tadi itu. Jadi spiritualitas kita ini kan mesti progresif, yang bertumbuh. Betul. Ya. Tetapi panduan hidup kita yang tradisional itu. Iya. Alkitab dan juru selamat satu-satunya hanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Tuhan. Kayaknya saya lebih setuju jangan progresif deh. Apa itu? Kita ganti aja jadi Kristen agresif aja. Itu kalau kita sedang menghadapi menu, kita agresif gitu. Nah, jadi ternyata sebenarnya ajaran-ajaran seperti ini, katakanlah misalnya ajaran sesat ya, itu sebenarnya udah klasik ya, udah lama. Nah, karena klasik pasti akhirnya orang juga memunculkan pertanyaan klasik juga. Loh kalau begitu kita nggak perlu berbuat baik dong. Perbuatan baik saya buat apa dong? Gimana Pastor? Ya, perbuatan baik tanpa Kristus tetap akan membawa kepada kebinasaan. Perbuatan baik tanpa Kristus tetap membawa kepada kebinasaan. Sementara perbuatan baik di dalam Kristus akan menjadi kesaksian. Oke. Ya, seperti menarik ini, menarik. Itu. Ya, karena ingat, manusia itu dari dulu sudah berpikir dia baik. Ya, saya pikir juga saya baik. Iya, betul. Karena saya kalau lihat orang, saya udah mulai scanning dan saya akan melihat dia begini dan saya lebih baik. Nah, kalau saya nggak berani. Nggak berani. Saya dari keluarga. Nggak berani mengakui atau nggak berani apa? Saya dari keluarga baik-baik. Keluarga baik-baik, iya. Itu yang saya bilang tadi sebenarnya. Alasan kenapa komunitas ini laku di Indonesia karena ya kita kan juga suka punya stigma kayak begitu kan. I am better than him. Our church better than them, ya kan. Gereja kita lebih bagus dari mereka. Tanpa kita sadari sebenarnya. Itu makanya saya bilang tadi, mohon maaf Bapak-bapak pendeta, ya kita juga kekristenan juga berpartisipasi dalam lahirnya kelompok-kelompok seperti ini. So mari kita kembali kepada ajaran Kristus yang sesungguhnya. Ya kan. Ini adalah pengingat awal bagi gereja Tuhan. Saya khawatir nanti ke depan akan datang
penyesatan yang lebih sensasional lagi. Iya. Kalau ini kan masih boleh dibilang ya masih gampang dipatahkan lah ya kan. Kemarin saya scroll TikTok saya. By the way saya punya akun TikTok saudara. Iya. Pak pendetanya gaul ya, ada Gaul. TikTok ya gitu. Akunnya apa? Boleh langsung di Iya. subscribe ya, di follow. Kemarin saya scroll akun TikTok saya lihat wah pendeta ini langsung nyerang, pendeta ini langsung. Ya saya cuma bisa bilang ya terima kasih Tuhan, gereja Tuhan bangun. Iya. Ya minimal untuk sekian momen bahwa kita tiba-tiba isi khotbah orang-orang yang tadinya gereja kita lebih baik dari gereja orang, tiba-tiba kan sekarang nggak ada lagi. Sekarang tiba-tiba kita ngurusin kualitas jemaat yang ada di gereja lokal kita sendiri, kita langsung disibukkan untuk mengcounter Kristen progresif ini. Dan ini buat saya kabar baik. Kabar baik. Tapi jangan lupa Alkitab menulis bahwa penyesatan terbesar sepertinya akan datang dan disertai dengan tanda-tanda yang lebih supranatural, lebih ajaib. yang lebih superpower. Kalau ini kan pemahaman. Ya memang pemahaman harus dihancurkan karena ya itu dia kehidupan kekristenan kan juga dibangun di atas iman. Di atas apa yang aku percaya. Ya kan dengan hati orang percaya dengan mulut orang mengakui. Diselamatkan. Bahkan setelah membuat mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan yang pada waktu itu kebetulan mohon maaf ya saya nggak datang ya. Maaf. Sama kita juga nggak datang. Nggak dapat undangannya soalnya. Iya. Ya orang-orang banyak itu kan mengikuti Yesus keesokan harinya. Tetapi kemudian kan Yesus menegur mereka dengan sangat keras bahwa kamu mencari aku bukan karena melihat tanda, artinya melihat mujizat 5 roti, melihat mujizat penyediaan itu sebagai tanda bahwa inilah Sang Mesias. Sang Mesias. Karena mujizat itu Juru kan adalah selamat. tanda yang merujuk kepada Sang Mesias. Iya. Iya, betul. Harusnya kan mereka yang dari dulu diajari oleh orang tuanya tentang nubuat akan Mesias, mulai bangkit kepekaannya. Dan mereka menanti-nantikan itu Iya, kan. mereka lihat orang ini bisa buat mujizat, nggak mungkin ini yang Ini, dinanti. Tetapi kan tidak, mereka justru melihat mujizat itu sebagai sesuatu yang fenomenal dan mereka datang keesokan harinya. Kenapa? Karena mereka udah lapar lagi. Lapar lagi. Ya kan, lapar secara jasmani dan lapar juga secara sensasi. Iya. Ya kan, mereka ingin lihat sensasi itu lagi, tapi Yesus bilang begini, ya kalian mencari aku bukan karena itu, bukan karena melihat tanda, tapi karena roti itu kan. Ya, lalu kemudian ayat berikutnya adalah peringatan. Bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang mendatangkan hidup yang kekal. Apa pekerjaan itu? Kan orang nanya, apa pekerjaannya ya kan? Bertani, nelayan, atau pengkhotbah, ya kan? Karena pengkhotbah puji Tuhan selalu dianggap lebih rohani dari petani. Ya kan? Apalagi dari YouTuber ya. Betul. Ya, betul ya. Itu bisa kita bahas di sesi selanjutnya. Bisa. Iya, bisa itu. Tanggal berapa kira-kira? Tolong diatur ya. Iya. Nah, apa pekerjaannya? Ya, tapi Yesus bilang begini, pekerjaannya bukan jadi pendeta, tapi pekerjaannya adalah to believe. To believe. Percaya kepada aku. Betul. Makanya kan begini, pembawa aliran Kristen progresif ini juga membawa isu percaya. Saya percaya Allah yang baik itu, ya kan? Iya. Dan kita kan juga begitu pendekatannya. Betul. Saya percaya. Ya kan? Iya. Wow. Jadi buat gereja-gereja ya bangun. Jangan sibuk sendiri. Ya. Komunitas-komunitas yang segitu banyaknya, komunitas Kristen bangun. Dan buat Bang Pet, bangun gereja. Ya. Sampai ya. Tenang. Sumber air sudah dekat. Mau jadi gembala. Kalau bangun gereja sekarang sudah jadi sebuah cita-cita, udah ngeri kali. Ya saya berharap sih situasi sekarang ini membuat gereja kembali sedikit menahan diri dari apa ya saya menyebutnya ya. Sebut nggak apa-apa, sebutin. Nggak apa-apa ya. Nanti kan menahan diri buat apa nih? Nanti kan tinggal di bip. Gereja-gereja dengar. Menahan diri buat apa nih? Tinggal di bip kan. Ya kita dapat menahan diri dari
hawa nafsu untuk bangun cabang gereja kita di mana-mana. Gereja kan sekarang seperti kayak terjeda sejenak, lalu kemudian masing-masing pemimpin mulai memperhatikan, iya kan, apa yang dibawa oleh Kristen Progresif ini, saya udah ajarkan belum ke jemaat saya sudah ajarkan belum kepada generasi muda di Maksudnya gereja. mengajarkan kebenarannya. Mengajarkan kebenarannya. Kepada domba-domba. Bukan mengajarkan pengajaran progresif. Bukan dong, Yusuf. Kalau begitu buat apa kita podcast? betul. Ya, karena agak terjeda kan. Betul. Iya, Karena aku melihat perkembangan gereja saat ini itu lebih membahas mengenai tentang morality, attitude gitu ya. Tapi esensi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah kayak tergeser gitu. Kayak sudah dipojokkan. Sehingga akhirnya nilai-nilai sistem belief dari setiap jemaatnya mereka sampai yang penting saya berbuat baik, saya nggak bikin orang susah, saya pasti selamat gitu kan gitu. Tapi memang itu juga terjadi bisa jadi karena memang ya Alkitab juga udah ngomong pada hari-hari terakhir ya orang-orang lebih suka mendengar apa yang mereka sukai gitu kan. Mereka mencari guru-guru yang menyenangkan di telinga ya kan gitu. Betul. Ya, terima kasih kalian sudah mewakili suara jemaat ya. Dan sebagai saya juga harus mewakili suara hamba Tuhan. Betul. Ya, tidak dapat dipungkiri juga karena jemaat banyak yang mencari seperti itu, banyak juga gereja yang menyesuaikan diri sehingga bukan berorientasi mengajarkan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi menjadi gereja supplier kebutuhan jemaat atau kemauan jemaat. Jemaat ingin dengar khotbah yang motivasional. Gampang. Siap gitu. Ada pengkhotbah Kristen, ya kan. Lalu gereja kita menampilkan 3 langkah untuk sukses. Benar. Seperti itu kan. Ya, bagaimana menjadi Kristen yang diberkati, dalam hal ini tambah kaya. Ada 4 langkahnya. Ya, kenapa 4? Karena biar ukurannya pas. Kalau 12 kurang menarik. Kejauhan. Jadi kalau cuma 2 kelihatan kurang bahan. Iya, cuma 15 menit jadinya kan khotbahnya. 4 itu apa aja, Pastor? 4 itu yang pertama itu menyesuaikan dengan yang kedua. Oke. Yang kedua mirip dengan yang ketiga. Oke. Dan yang ketiga itu sebenarnya disimpulkan oleh yang keempat. Nah, yang keempat ini masih saya cari. Jadi memang kita sebagai jemaat gitu ya, memang seneng kadang-kadang. Salah kalian sebenarnya ini semua. Salah kalian. Iya. Benar. Siap tobat. Itu benar juga, benar. Salah. Enggak. Kita mau dengerin yang memang. Kita dari pihak jemaat siap tobat, tapi dari pihak para hamba Tuhan juga tobat lah. Iya. Cuman kan jangan lupa pendeta kan selalu, kami kan khotbah kan seperti selalu dekat, paling dekat dengan Tuhan gitu. Tapi jangan lupa hidup juga itu harus diberkati. Haleluya. Tapi jangan lupa untuk bertobat. Haleluya. Diberkati itu 3 kesini kan. Bertobat itu semua. Betul. Jadi dasar teologi pandangan tentang Kristen progresif itu sendiri sebenarnya itu kalau dari asal katanya sih sudah benar ya, tapi karena pahamnya udah keluar dari kekristenan sebenarnya tidak baik untuk dikategorikan Kristen ya Pak. Bahkan tidak pantas menyebut diri mereka sebagai Kristen kata beliau tadi. Ini sangat menarik gitu. Nah, ini mungkin kita bisa juga minta tips dan trik untuk biar tahu penyesatan begini apa yang harus dibekali oleh jemaat atau gereja untuk agar jemaat bisa mengenali ini ajaran sesat ini dan Alkitab kita nggak berkata begitu. Apa yang harus dilakukan, tips and triknya lah Pastor? Jemaat, gereja, anak-anak Tuhan, orang Kristen bisa peka dengan pengajaran sesat seperti itu. Iya, betul. Seperti ini. Itu dia. Mikir dulu. Santai. Saya kasih waktu. Kalau tadi sih memang kan ya itulah namanya orang kagetan kata Pak Bambang Nursena ya. Namanya orang kagetan, kita kan selalu terfokus dan terbius untuk membombardir Kristen progresif, baik orang yang membawanya yang notabene
ya saya khawatir nanti kalau dia tiba-tiba dijamah Tuhan dan bertobat, lalu dia menyaksikan podcast kita, dia terluka lagi dan nggak jadi bertobat ya kan? Iya betul juga. Iya, saya takut jejak-jejak digital yang seperti ini tidak nggak bakal terhapus. Tidak akan terhapus. Yang pasti kita di sini bukan menghakimi. Ya, betul. Iya. Ya, kita tidak menghakimi lah, kita hanya berusaha untuk mengadili. Iya. Tapi balik lagi Pastor ke ya tadi itu yang saya jawab. Memang saya suka gitu ya, karena pendeta itu kalau bahannya udah mau habis biasanya dia mau melucu. Iya. Jadi gini, saya suka apa yang dilakukan oleh karyawan-karyawan di bank. Ya, karyawan-karyawan teller di bank itu mereka lebih banyak dilatih untuk menguasai uang asli, bukan mempelajari bagaimana mengenal uang palsu. Justru mereka itu malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar mengenal dan menguasai uang asli. Sehingga begini, mereka itu tanpa perlu iklan dan lain sebagainya, tanpa perlu heboh dan lain sebagainya, mereka itu bisa tahu uang palsu seperti apa. Tunjukkan kepada mereka uang asli dan uang palsu yang hampir mirip. Mereka tahu. Mereka tahu. Uang asli sama uang palsu jangan tanya sama pendeta. Tanya sama orang bank, karena mereka belajar untuk menguasai dan mengenal yang asli. Begitu pula kekristenan kita. Persoalan kita bukan bagaimana mengenal pengajaran sesat yang dibawa oleh pengajar palsu. Persoalan kita hari ini adalah bagaimana kita melatih jemaat, termasuk juga kita sendiri, waspadai dirimu, waspadai ajaranmu, kata Rasul Paulus kepada Timotius, untuk mengenal iman dan ajaran yang benar. Nah, melanjutkan apa yang kita bicarakan tadi, bahwa ajaran kekristenan yang benar seharusnya kan adalah ajaran yang berfokus kepada Kristus. Saya suka ada satu orang teolog bilang begini, bahwa kalau konten khotbah kita sama dengan yang diajarkan di luar kekristenan, kemungkinan ajaran kita perlu dikoreksi deh. Karena kalau berita dalam gereja kita adalah 3 langkah hidup menjadi makmur, bagaimana menjadi jemaat yang diberkati, ya kan, 3 langkah sukses. Sebenarnya jemaat kan tidak perlu ke gereja untuk mendengarnya. Ya, betul. Ikut aja seminar-seminar kesuksesan, bisnis. Justru di gereja orang harus mendengar kabar baik. Kabar baik. Ya kan, orang mendengar kabar baiknya apa? Kabar baik yang dapat diterima dan dihormati adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Firman yang menjadi manusia, hidup di antara manusia untuk memberi teladan cara hidup yang berkenan di hadapan Allah, mengajar orang-orang yang akan dipersiapkannya menjadi pembawa berita selanjutnya. Setelah itu selesai, dia mati di Golgota sebagai pemuas dari tumpahnya murka Allah atas dosa manusia. Karena salib itu kan selalu membawa 2 pesan. Salib itu yang pesan yang pertama adalah anugerah. Saya yang seharusnya disalib, tetapi tidak disalib karena telah digantikan oleh Kristus. Tapi salib juga membawa pesan selain anugerah adalah keadilan Allah. Keadilannya itu apa? Keadilannya adalah begini, manusia berdosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Harus ada yang menjadi maut itu. Dan puji Tuhan, bukan kita, Kristus. Jadi Kristus memang harus lahir, memang harus mati, tapi memang harus bangkit dan harus naik ke sorga. Tersedia tempat bagi kita. Berikan tepuk tangan. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Ini kalau denger yang ini nih. Saya sampai ini Pastor ya. Dari tadi Rono udah lihat. Sudah udah lihat kapan bisa dijadwalin. Kapan bisa dijadwalin. Kapan bisa dijadwalin. Jadi kayak itu tadi, kalau denger itu tadi ya. Itu saya amazed banget karena boro-boro saya berpikir saya baik ya. Iya kan? Bahkan melihat Yesus aja mau mengorbankan dirinya, rela mengorbankan dirinya, berarti bukan kebaikan saya sebenarnya. Iya kan? Boro-boro saya baik, nggak ada kebaikan saya di situ. Dan dia mengambil jalan itu untuk menggantikan saya. Saya pernah dengar satu khotbah tentang Kristus ini.
Kan dulu kita tahu ya cerita tentang imam bagaimana dia harus masuk ke ruang Maha Kudus seperti itu ya. Itu ketika dengar itu susahnya membangun hubungan dengan Tuhan pada zaman itu, pada waktu itu. Dan kemudian setelah ada ini ada hubungan dengan lagu Anugerah? No. Nggak ada. Setelah kemudian mendengar bagaimana Kristus mengorbankan dirinya, ya, yang dulunya itu saya selalu menangis karena dengar khotbah tentang langkah-langkah itu tadi, sukses segala macam, tentang pergumulan hidup. Dulunya saya nangis dengar khotbah itu, tapi dengar khotbah yang kayak gini, itu air mata mengalir, karena melihat indahnya kebaikan Kristus. Tapi setiap ada yang kayak gini nih, momen-momen seperti ini, pengajaran-pengajaran seperti ini, yang bisa dibilang tanda kutip tersesat gitu ya, suka kagetan dan bahkan bisa juga ikut-ikutan untuk memblow up gitu kan. Udah pasti terjadi, semua yang begitu tuh udah pasti terjadi. Saya dulu juga ingat ada yang namanya Hyper Grace, ya kan. Kemudian itu ada sempat rame juga. itu juga rame juga. Itu turunannya yang saya bilang tadi. Kelompok yang paling kanan itu adalah kelompok konservatif. Atas nama hukum merasa dapat menghakimi orang yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum. Kelompok yang ekstrem kiri adalah kelompok liberal. Nah, kelompok liberal ini ya turunannya ya progresif, hyper grace, atau sebenarnya lebih sering disebut dalam istilah teologi cheap grace. Orang-orang yang atas nama anugerah lalu hidup semaunya mereka. Betul. Mereka menganggap murah anugerah. Anugerah Tuhan ya. Hanya karena ada tagline bahwa anugerah itu gratis. Tetapi kan kalau dipahami sesungguhnya begini, anugerah itu adalah sesuatu yang sangat mahal yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Tidak dapat dibayar dengan apapun. Justru karena manusia tidak mampu membayarnya, Bapa memberi putranya untuk menjadi korban penebusan dosa. Dari situlah kita kenal ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengorbankan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kembali kata percaya itu ya. Jadi ayat itu kan sebenarnya mengandung dua hal. Yang pertama, ayat itu juga di saat yang sama memberitahu bahwa kasih Allah itu inklusif, tetapi kemudian keselamatan eksklusif. Ya kan? Nah, ini kita mulai berat karena udah mau akhir. Benar. Inklusif karena apa? Kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi sebenarnya begini, termasuk orang yang mengajarkan kebenaran, orang yang mengajarkan kesesatan, mereka ada di dalam ruangnya Allah. Mereka tidak dapat lari dari ruang kasihnya Allah. Tetapi kemudian ayat yang sama juga memberitahu kepada kita bahwa keselamatan itu eksklusif, supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi pertanyaan teologis kita saya sampaikan dalam bahasa Prancis ya. Jadi Porcea dohamu. Porcea dohami. Itu Prancis ya. Imatong. Idetong. Iya. Ya, percayakah kita kepada anugerah Bapa memberi putranya? Karena begini, dalam karya keselamatan Allah Tritunggal kan terlibat. Bapa itu adalah inisiator keselamatan, Yesus adalah eksekutor keselamatan, dan Roh Kudus adalah aplikator keselamatan itu. Kita ini tidak menjadi selamat hanya karena kita tahu ada yang mati buat kita. Nah, itu kan kognitif. Iya kan? Oh iya saya tahu ada yang mati buat kamu. Tahu. Iya kan? Apa bedanya sama ada yang mati kecelakaan kemarin? Artinya itu bukan kabar baik buat dia, kabar biasa aja berarti. Tetapi ketika Roh Kudus bawa itu ke hati kita, kita yang keras hati, kita yang menolak itu menjadi percaya dan menerima. Saya mengalami itu. Kenapa? Karena Roh Kudus aplikator. Nah, kita berharap bahwa orang-orang yang membawa berita ada keselamatan di luar Yesus ini, mereka mengalami jamahan Roh Kudus, sehingga mereka kembali dicelikan mata rohaninya. Karena ingat, kesesatan itu bukan semata-mata karena kurang pengetahuan. Amin. Karena anugerah. Kita pun tidak layak diselamatkan. Jadi memang apapun yang sekarang berkembang ya, Pastor ya, kita nggak di acara kita ini, podcast kita hari ini, bukan kita nggak suka sama orangnya ya, karena kita hanya mau tentang Kristen progresif ini
biar mereka juga mengenal. Oh iya. Saya nggak bisa nggak suka sama orangnya karena saya tidak kenal orangnya. Tapi saya percaya Yesus sayang sama orangnya. Iya, gitu sudah pasti. Ya, jadi Nah itu inklusif tadi itu. Kasih Allah itu inklusif. tidak ada seorang pun di dunia ini itu yang tidak dikasihi. Tidak dikasih. Nah dari hal ini sebenarnya kembali lagi ya pada kebaikan itu sendiri itu bagaimana Pastor? Nah, kebaikan itu saya bacakan beberapa ayat yang karena waktu kita terbatas saya cuma bisa baca 269 ayat ya dalam waktu singkat. Oke. Ya. 1 menit bisa Pastor. Ya. Ada satu kisah di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 ketika Simon Petrus dan Yohanes mau masuk ke depan gerbang Bait Allah, ada seorang lumpuh yang berharap dapat sesuatu dari mereka. Tetapi kemudian Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, apakah literally itu Petrus sedang berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku? Ya, ada catatan yang lain yang mengatakan bahwa orang-orang banyak yang ibadah pada waktu itu, Kisah Rasul pasal 2, mempersembahkan harta benda mereka untuk pelayanan pada waktu itu. Tetapi kalimat selanjutnya menunjukkan pesan utama Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Berarti ayat itu dapat kita tafsirkan bahwa ternyata begini. Ketika Petrus bilang emas dan perak tidak ada padaku, itu sebenarnya dia mau bilang begini, bukan emas dan perak yang kamu butuhkan, tetapi nama ini. Bukan emas dan perak yang akan menyelesaikan persoalan utamamu, ya kan? Bahkan persoalan utama dia itu nggak tahu apa persoalan utamanya. Dia pikir persoalan utama dia adalah tidak punya uang. Tidak, persoalan utama dia adalah begini, dia ini bukan saja tidak punya uang, dia ini akan mati, binasa. Dia harus kenal nama yang membawa keselamatan, yang dapat memberikan jauh lebih penting dari kesembuhan fisik. Kesembuhan fisik adalah tanda bahwa itulah nama yang kita cari. Tanda itu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, dan dia berjalan. Oke, saya skip bagian itu supaya ini tidak menjadi pelajaran teologi, ya kan? Tetapi ketika mujizat itu terjadi, orang banyak jadi kagum. Orang banyak jadi kagum, dan rupanya cara pandang orang terhadap sang pembuat mujizat dalam hal ini Petrus dan sepanjang sejarah kehidupan bermasyarakat mereka adalah begini. Kalau orang bisa bikin mujizat itu canggih banget, dia ini pasti seperti Yesus, ya kan? Jangan-jangan mungkin dia yang Mesias itu. Makanya Petrus mengklarifikasi penilaian mereka. Kalimatnya begini. Kisah Rasul 3 ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah, perhatikan, seolah-olah orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri." Wah, jadi Petrus mengangkat kata kesalehan. Kesalehan itu bahkan lebih tinggi dari sekedar sebuah kebaikan. Orang saleh itu berarti secara standar agama memenuhi, udah pasti dia orang baik. Iya kan? Tetapi bukan itu yang membuat orang ini berjalan. Kenapa Petrus seolah-olah menganggap nilai kesalehan itu kurang penting? Karena Petrus sedang mengangkat satu nama yang sangat penting. Nama Yesus Kristus. Lalu kemudian saya boleh menjelaskan sejarahnya juga begini. Nabi Yesaya dalam Yesaya 64 ayat 6 pernah mengatakan seperti ini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Wow. Jadi bagaimana kita bisa bilang kebaikan manusia dapat mendatangkan keselamatan? Kesalehan manusia dapat mendatangkan keselamatan. Wong derajat kesalehan kita itu satu level dengan kain kotor. Iya kan. Kain kotor tidak dapat membersihkan dirinya sendiri. Betul. Kain kotor harus dibersihkan oleh pihak lain. Manusia tidak dapat membersihkan dirinya dengan perbuatan baiknya sendiri. Harus ada yang maha benar, sang kebenaran yang membersihkan kita dari perbuatan. Saya potong nih. Berarti kita adalah kain kotor. Kain kotor tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Kasih contoh gini, kita kemarin sudah lewati masa virus ya. Ya, tapi coba pakai analogi ini. Saya orang yang terpapar virus, ya kan. Lalu saya datang ke rumah Bro Yusuf.
saya bawa onde-onde. Ya onde-onde aja ya karena murah ya. Betul. Karena kalau pakai contoh yang lebih mahal saya takut boleh. penonton kita kurang. Padahal saya berharap yang lebih sedikit. Iya, aqua juga nggak apa-apa. Iya, karena kalau saya bilang saya ke rumah Yusuf saya mau belikan dia Mercy, kan penonton akan mikir tidak mungkin. Emang mampu kan? Iya, jadi saya bawa onde-onde. Oke, onde-onde. Saya bawa onde-onde, iya kan. Kalian yang tidak tahu, saya di dalam tubuh saya ada virus. Pemberian onde-onde saya kepada Yusuf akan mendapat gelar orang baik nggak di mata kalian? Oh iya. Oh Pak Yori orang baik. Betul. Iya kan. Tetapi perbuatan baik saya, apakah ketika onde-onde itu diterima oleh Pak Yusuf, seketika itu juga virus dalam diri saya hilang? Tidak. Saya harus disembuhkan. Iya. Nah siapa yang dapat menyembuhkan saya? Nah itulah analogi manusia yang berdosa tidak dapat menemukan kebenaran dari dalam dirinya sendiri hanya karena dia berbuat baik. Iya. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi, maka bahwa mereka butuh Kristus. butuh Kristus. Nah, kita semua butuh untuk Kristus. membersihkan diri mereka. Makanya penebusan ini penting ya. Penebusan itu penting. Dalam. Penebusan itu penting. Makanya memang benar kata beliau tadi. Untuk mengenali, nggak usah jauh-jauh. Harus kita pelajari yang aslinya, fokus pada aslinya saja. Nah untuk itu di TGC kita ada series pengajaran tentang Christ Center Life, ya kan? Christ Center Life. Teaching series. Nah untuk para TGCers ini jangan lupa untuk memperdalam. Jadi jangan hanya heboh dengan pengajaran yang tersesat seperti Kristen progresif ini, tetapi cari tahu kebenaran aslinya. Nah, salah satunya ada di video kita di teaching series ya. Program kita. Teaching series itu ada 3. Teaching series ada 3. Ada 3. Ada Christ Center Life, Spirit Led Life, dan Christ Character. Nah, jadi TGCR kalau memang mau nonton, mau belajar sesuatu tentang bagaimana menjadi anak Tuhan yang komplit, yang lengkap, boleh. Tahu aslinya, yang mau mengenal aslinya. Karena memang ini udah satu paket. Kita harus tahu ini semua. Betul. Yesus sebagai pusat, dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian dalam kehidupan juga pasti kita akan mengaplikasikan karakter Kristus. Sekali lagi karakter Kristus. Jadi kalau ada yang bilang ada keselamatan lain di dalam nama di luar Tuhan, Yesus, jangan percaya ya. Karena Galatia 1:8 katakan, luar biasa Bapak. Terkutuklah dia. Kok nunjuknya ke sini? Bu? Kata Paulus aja gitu ya, terkutuklah dia kalau meskipun saya atau malaikat yang mengatakan Injil. Suatu Injil yang lain katanya. Iya, betul. Wow. Jadi belajarlah dan fokus pada yang asli saja. Yes. Betul. Dan sebagai penutup saya mau bilang begini. Udah tutup ya? Iya. Dan sebagai penutup saya mau bilang begini. Bahwa kenapa perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan. Karena begini, jangan pernah lupa anugerah yang kita terima melalui Yesus Kristus ini. Bukanlah anugerah yang datang supaya orang jahat menjadi baik. Bukanlah anugerah yang datang supaya orang baik menjadi lebih baik. Tetapi anugerah ini datang dan diberikan Yesus kepada kita karena kita pada dasarnya orang yang mati. Yang oleh anugerah dibangkitkan. Orang yang mati dibangkitkan. Bukan supaya yang baik, bukan supaya yang jahat menjadi baik, yang sudah baik semakin baik, tetapi kita yang mati dibangkitkan. Tapi boleh nggak terakhir, Alkitab itu katanya kontradiktif, bertentangan. Jadi ada yang, ini contoh aja ya, Pastor ya, contoh aja ya. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi ada ayat yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada lagi yang bilang gini, bahwa Tuhan itu maha kasih kan. Tuhan itu adalah kasih. Tapi ada satu ayat bilang ada waktunya membunuh. Jadi kayak bertentangan ayat. Betul. Jadi ini penting diketahui oleh apalagi anak-anak muda. Karena kan mereka kan pikirnya simple. Iya juga, benar juga ya. Gitu. Apalagi yang Kristennya kagetan itu tadi kan. Setiap ada pengajaran penyesat,
pengajaran yang sesat selalu rame, padahal nggak pernah ibadah, nggak pernah baca firman, apalagi nggak pernah baca firman nih kan. Jadi dia nggak tahu gitu. Gimana Pastor? Ya. Oh ini panjang. Enggak apa-apa. Ini terakhir karena saya penasaran aja. Oh ini panjang. Ini disisipkan di tengah kok yang ini, bagian yang ini. Yang tadi itu udah akhir nanti di akhir. Saya katakan panjang karena sebenarnya itu menunjukkan bahwa yang menerangkan seperti itu tidak memahami dalam dunia teologi itu ada yang namanya ilmu hermeneutik, tafsiran. Ilmu tafsir. Ya memang nggak bisa juga dipungkiri ada juga kalangan dalam gereja juga yang tanpa sadar mengkhotbahkan dan mengucapkan kata dalam Alkitab ini ada kontradiksi, tetapi tenang aja saudara, ya kan nanti saya jelaskan satu-satu, ya kan. Alkitab itu tidak memiliki kontradiksi sama sekali. Iya. Yang seharusnya dipahami itu adalah begini, jangan menafsir Alkitab dengan pendekatan pola pikir atau budaya masa kini. Lalu kita menilai Alkitab pada zamannya. Ya kan? Contoh begini, memang sangat mengerikan ketika kita membaca firman Tuhan. Itu kita harus akui ya, bahwa ketika Samuel marah sekali dengan Saul karena perintah Tuhan atas dia untuk membinasakan semua orang Amalek diabaikan oleh Saul. Saul justru malah menyisakan Agag, raja orang Amalek, lalu lembu-lembunya yang tambun-tambun dia tidak bunuh dengan alasan yang sangat rohani. Nanti ini bisa digunakan buat persembahan korban bangsa Israel. Dan Tuhan melalui Samuel sangat murka, dan itu menjadi salah satu poin di mana pengurapan Allah atas Saul sebagai raja Israel berpindah kepada Daud. Nah, memahami itu kan kalau kita pakai pendekatan budaya saat ini dengan polisi dan tentara yang siap menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan, kita kan bilang Allah mana yang Tetapi kalau kita memahami konteksnya bahwa begini, jangan lupa Allah adalah pencipta, manusia adalah ciptaan. Ada ayat yang lain yang bilang begini, apapun yang terjadi kepada ciptaan ada di bawah kedaulatan atau kehendak penciptanya. Betul ya? Terus kemudian runut lagi lebih jauh, apa yang terjadi dengan Amalek itu adalah bentuk cinta kasih Allah atas bangsa Israel. Allah memusnahkan semua bangsa, dalam hal ini Amalek, yang memang mengancam kehidupan bangsa Israel. Di zaman itu. Mengapa Allah mengambil keputusan seperti itu? Dia sedang menunjukkan ekspresi kasihnya kepada Israel. Dan dia sedang melenyapkan sebuah musuh atas bangsa yang dicintainya. Kenapa Allah begitu tega? Allah bermurah hati kepada siapa dia bermurah hati? Ya, betul. Amin. Ya, betul. Israel yang mendapat kemurahan, Amalek yang menjadi sasaran objek kemarahan Allah. Kok Allah sewenang-wenang pencipta dapat melakukan apapun kepada ciptaannya. Tetapi sebenarnya harusnya kan hati kita berpihak kepada apa yang Allah lakukan kepada Israel. Bahwa Allah sedang menunjukkan supaya Kristen zaman sekarang ini dapat memahami bahwa Allah akan melakukan apapun demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Jadi memang perlu nih kita buat sesi selanjutnya. Jadi bukan kontradiksi Allah yang maha kasih tidak membunuh. Allah yang maha kasih itu melakukan segalanya demi menyelamatkan bangsa Israel. Dan wujud nyata atau wujud penggenapan sempurna dari itu adalah Yesus dikorbankan. Bukan hanya bagi Israel, tapi bagi seluruh dosa. Bagi kita juga. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Jadi bagian kita mempercayai karya itu supaya kita tinggal dalam kasihnya, ada di bawah payung kemurahannya. Haleluya. Tepuk tangan dong. Wow, dahsyat. Jadi semoga TGShare pada hari ini belajar sesuatu. Kita belajar banyak pada hari ini. Banyak banget hari ini. Jadi aku sangat diberkati banget. Kita tidak salahkan orangnya, tetapi memang kita juga harus bisa
melindungi kawanan kita. Gitu bahasanya gitu biar enak lah ya. Iya. Melindungi kawanan kita. Respon nih ajarannya, tapi jangan reaktif dengan orangnya. Betul. Lebih tepat. Betul. Ini lebih Keren. tepat. Makanya dari tadi kita juga tidak menyebut nama orangnya. Iya. Yes. Jadi demikian untuk hari ini kita Iya. belajar sesuatu. Amin. Belajar sesuatu dan belajar banyak. Dan belajar Ya, banyak. Yes. dan sangat diberkati dan luar biasa. Dan untuk semua TGCR yang di luar sana yang menonton saat ini, Yes. ingat satu hal. Nih saya kasih tahu, ingat satu hal ya. Betul. Persoalan kita bukan bagaimana mengenal pengajaran sesat dari pengajar yang palsu. Iya. Tetapi tetap bertumbuh mengenal iman dan ajaran yang benar. Yang aslinya. Oke, yang aslinya. Aslinya. Karena cara menangkal pengajaran sesat dari pengajar palsu adalah menguasai aslinya. Aslinya. Baca Alkitab, Betul. datang ke gereja, ya. Nonton teaching series TGC. TGC nonton. gitu. Ya. Betul. Jadi terima kasih kepada Pastor Yori untuk Thank you, Pastor hari ini. Yori. Siap ya untuk berikutnya ya. Siap. Pastor ya. Oke. Jadi demikian untuk hari ini. Shalom semuanya. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. God bless you. God bless you.